kita butuh bantuan, kita butuh tools, kita butuh perlengkapan yang akan membantu kita. Salah satunya ada script, salah satunya ada cue card, salah satunya ada mikrofon. Mikrofon ya, itu adalah tools-tools yang akan selalu bertemu dengan kita ketika kita perform. Mikrofon buat apa? Buat bantu suara kita. Sebagus apapun kita ngomong, kalau nggak kedengeran buat apa? Itu kan salah satu tools yang akan membantu kita ketika perform. Cue card buat apa? Kita sehebat apapun kita ngoceh, kita tetap butuh nyontek teman-teman. Nggak mungkin gak nyontek. Itu catatan paling penting. Apalagi yang perlu dicontek nama-nama orang penting. Emang kita sehebat apa menghafal semua nama-nama orang penting yang kita nggak kenal. Kita butuh cue card. Terus kita juga butuh rundown acara. Rundown acara buat apa sih? Ya tadi, kita mesti paham flow-nya nanti dari sini emosinya mau dibawa kemana nih, flat kah, biasa aja kah, kita bikin meriah kah. Nah ini adalah salah satu tools-tools yang wajib kita bersahabat lah, kita paham betul dan perlu kita selalu konfirmasi nih. Misalnya teman-teman dapat MC, kita tanya dulu cue card-nya disiapin nggak. Nah apalagi kita tanya lagi, rondonya udah ada belum? Biasanya kan kita konfirmasi hal-hal kayak gitu. Kenapa kita konfirmasi? Ya tadi, biar kita siap tempur gitu. Di hari H pun sama. Saya juga biasanya kalau di hari H, selain kalau dua tools ini saya udah siapkan, saya pasti akan ngecek pertama mikrofon yang bakal saya pakai. Saya akan cek sound. Kenapa cek sound? Karena saya mesti mastiin nih sound sistemnya bagus enggak nih suara saya. Misalnya suara saya dikeluarin segini aja ternyata udah cukup bagus kedengeran sampai jauh. Tapi kan sebagian acara sound sistemnya kan ada yang kurang mendukung ya. Jadi kadang kita harus harus teriak-teriak baru kedengeran. Nah, makanya saya kadang gitu. Kalau udah tools duanya udah disiapkan, ketika datang di hari H, saya pasti akan cek pertama mikrofon. Karena percuma saya jago ngomong, percuma saya ABCD, nggak kedengeran sama audien. Ngelawak juga nggak kena, kita ngajak semangat juga nggak kedengeran. Jadi sia-sia lah semua persiapan kita untuk perform sebagai MC. Dan juga selain tools ini yang perlu kita siapkan, kemarin juga kita udah sempat bahas nih di awal terkait tentang skill yang dibutuhkan oleh seorang MC. Yang pertama kemarin kita udah bahas di hari pertama, yaitu adalah kemampuan public speaking yang baik. Lalu juga yang hari ini akan kita bahas adalah tentang teknik membawakan sebuah acara. Nah ini untuk gambaran aja, agar kita bisa membawakan acara dengan maksimal. Kemarin kita udah bahas nih di public speaking mastery. Kalau ada 3 komponen penting dalam public speaking. Ada visual, ada verbal, ada vokal. Ini kita sedikit review ya, biar kita ingat lagi dan ingat terus. Nah, untuk visual sendiri, yang bisa membantu kita lebih maksimal ketika perform, yang pertama adalah kita harus menggunakan dress code sesuai dengan tema acara. Ini penting banget nih buat teman-teman. Walaupun saya jujur aja, makanya kenapa di materi saya itu nggak ada materi grooming teman-teman. Karena saya belum bisa ngajarin ke teman-teman secara detail. Kalau secara pengetahuan dasar saya bisa. Tapi saya orangnya nggak mau nanggung kalau ngajarin. Jadi harus ada dasarnya. Nah nanti mungkin next saya lagi coba cari influencer yang bisa sharing sama kita untuk ngajarin grooming yang bagus lah buat MC. Jadi nanti dia bisa ngajarin teori-teorinya. Misalnya pemakaian baju, baju formal kayak gimana yang bagus, kasual dan lain-lain. Warna juga biar matching kayak gimana, sepatu kan banyak ya instrumen grooming tuh bukan baju celana aja kan, sepatu, aksesoris. Nah itu banyak banget kan, jas juga ada pengancamnya. Makanya kenapa saya belum bisa sharing sama teman-teman karena secara jujur saya bilang ilmu saya belum ada. Gitu. Makanya saya nggak pengen ngasih sesuatu yang saya cuma ngomong doang gitu dari YouTube, dari Google, dari ChatGPT. Nah, saya nggak bisa kayak gitu. Saya tipikal orang yang saya beneran tahu nih. Jadi ketika teman-teman nanya, saya ada dasarnya dan itu ilmunya valid lah. Bisa teman-teman nanti share ke orang-orang lain. Nah, jadi nanti teman-teman next kalau ada kesempatan saya lagi coba cari agar ada yang lebih kredibel menjelaskan tentang dress code. Tapi yang pasti adalah yang perlu di note jangan pernah pakai baju yang warnanya itu ada warna kompetitornya. Contoh misalnya kita diundang oleh Tokopedia. Tokopedia kan identik dengan hijau kan. Nah,
Kompetitornya siapa? Kompetitornya tuh Shopee, Lazada. Nah, jangan pakai warna-warna yang seperti itu. Jangan yang nabrak lah sama kompetitor. Tapi bisa nggak Mas kejadian? Bisa aja. Kan bisa jadi kan tema acara Tokopedia kan nggak mungkin hijau terus kan. Bisa jadi dia mungkin pakai warnanya kompetitor. Itu balik lagi nanti tinggal konfirmasi. Nah, kalau saya gimana caranya menentukan dress code sekarang-sekarang ini? Saya kalau acara corporate pasti konfirmasi ke panitia. Mohon maaf nanti dress code-nya kayak gimana ya. Nah, jadi biar nanti saya nggak pusing juga milihnya. Jadi biar mereka nanti bantu kasih referensi, Mas, kasual aja pakai kayak gini 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 warnanya. Nah, jadi nanti saya tinggal cari yang cocok sama saya berdasarkan briefing dari mereka. Kalau saya saat ini nih. Tapi kan yang paling gampang kan formal ya. Formal kan itu nggak terlalu sulit. Yang susah tuh kok kalau acaranya butuh pakaian yang kasual. Itu susah banget kadang. Kalau kita nggak ngerti fashion, bener-bener agak berat sih. Itu yang pertama, masalah dress code. Yang kedua, kemarin kita udah bahas juga nih, kalau sebagai public speaker, kita harus sadar betul penggunaan ekspresi kita. Nah, jadi kalau senyum, senyumnya yang betul teman-teman. Jangan senyum terpaksa. Jangan senyum nggak ada rasa. Ya senyum ada rasanya. Senyum ya beneran senyum gitu. Biar kenapa sih kayak gitu? Karena energi audien itu tergantung energi kita teman-teman. Jadi kalau kita nggak semangat, audiens pasti nggak semangat. Kita pura-pura bahagia, audiens juga pura-pura bahagia. Energi kita cuma 10, audiens sampainya juga 10. Jadi benar-benar audien itu cerminan dari kita sendiri. Dan ini saya cerita baru tadi pagi nih. Tadi pagi kebetulan saya ngisi ice breaking buat di training LPKN lagi. Jadi ngisi ada 2 sesi, 2 kelas. Yang satu kelasnya usia 25 sampai 30, yang satunya ini yang kolonial semua nih, 40 sampai 50 karena levelnya beda. Pesertanya dikit lagi, cuma 15 orang. Dari yang peserta anak muda, saya pasti ngeluarin energinya jor-joran kan, biar dapat feedbacknya bagus. Tapi ketika saya pindah ke yang lebih kolonial, apakah saya kurangin semangatnya? Ya enggak, karena kalau saya kurangin semangatnya, mereka udah dikit, mereka udah kolonial, jadi saya ngasih ice breaking apa aja juga nggak diterima. Nah itu bukti contoh bahwa energi kita akan sampai kok ke audiens. Dan juga mindset, jangan lupa teman-teman, mindset itu mempengaruhi juga kondisi di lapangan. Nah, makanya sih itu yang saya selalu tanamkan, ekspresi harus sadar penggunaannya, senyum-senyum yang betul, jangan sampai kita bengong atau kita ngasih wajah yang gak enak dilihat sama audiens. Lalu juga ada gestur ya, kemarin juga kita bahas. Ini intermezzo aja ya, intermezzo aja ya sebelum kita bahas tentang teknik-tekniknya. Nah ini beberapa gambaran, kemarin kita udah bahas contoh public speaker yang baik adalah kita nggak usah ngomongin cara ngomong dulu, kita benerin dulu wajah kita. Jadi minimal lagi-lagi smiling voice, smiling voice, smiling voice itu udah ketok palu deh. Mau yang siapa yang ngajarin itu udah wajib sebenarnya. Public speaker, MC atau siapapun ngomong sambil kelihatan tersenyum. Itu udah harusnya udah ketok palu ya. Siapapun yang ngajarin harusnya ini jadi ketok palu biar semuanya paham sebagai public speaker tuh bakal dilihat loh wajahnya sama audien. Jadi kalau wajah kita yang pertama kan gak enak. Wajahnya wajah apa agak-agak rada marah kan. Yang kedua wajah sinis. Yang ketiga bahagia. Nah selanjutnya juga kemarin udah kita sempat bahas tentang ekspresi. Yang tadi saya bilang kan kita harus sadar penggunaan ekspresi. Emang kita akan selalu tersenyum dalam acara kan enggak juga. Kalau acaranya memang momennya mengharukan ya momen muka kita juga jangan senyum. Itu namanya kan salah berekspresi kan. Masa momennya haru muka kita senyum bahagia. Kan ada kesalahan tuh dalam penggunaan ekspresi. Makanya kita mesti paham betul nih kapan momennya sesuaikan dengan ekspresinya.